Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Kita akan lanjutkan diskusi kali ini terkait dengan klasifikasi kata kerja dan akan kita diskusikan kata kerja bentuk mudhari', fi'il mudhari', seperti apa perubahannya atau i'rab fi'il mudhari', seperti apa perubahan dalam sebuah kalimat untuk fi'il mudhari', bagaimana bentuknya dalam keadaan marfu', mansub atau majzum. Marfu, mansub atau majzum. Pada video kali ini kita akan bicarakan tentang hal itu terkait dengan bentuk fi'il mudhari' apakah sahih atau mu'tal dalam keadaan marfu. Tafadhal wa hani'an bihadzal video insyaallah. I'rabul fi'lil mudhari', i'rab atau perubahan kata kerja bentuk mudhari' sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Pengertian i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimati liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. I'rab adalah perubahan harokat akhir setiap kata berdasarkan faktor yang mendahulunya, seperti kata yaktubu pada contoh berikut ini. Laila taktubu ad-darsa. Laila taktubu ad-darsa. Kata taktubu di sini akan berubah menjadi taktuba pada kalimat aradat Laila an taktuba ad-darsa. Aradat Laila an taktuba ad-darsa. Lalu yang ketiga berubah menjadi taktub. Jadi harokat akhirnya sukun. Laila lam taktub ad-darsa. Laila lam taktub ad-darsa. Bisa kita lihat perubahan pada kata kerja taktubu yang awalnya adalah taktubu, dhammah di akhirnya menjadi an taktuba, berbaris atas di akhir. Kemudian berubah pada kalimat ketiga menjadi sukun, lam taktub. Ini yang disebut dengan i'rab, perubahan sebuah kata berdasarkan posisinya di dalam kalimat. Sedangkan ada makna perubahan atau ada istilah lain yaitu tasarruf atau mutasarrif, yaitu perubahan pada kata kerja dari bentuk madhi, mudhari' dan amr, tidak dilihat dari apakah dalam sebuah kalimat atau tidak. Ada 3 bentuk perubahan i'rab pada kata kerja bentuk mudhari'. Saat ini kita fokus berbicara terkait dengan perubahan i'rab pada fi'il mudhari'. Kita lihat atau baca dari kanan ke kiri. I'rabul fi'lil mudhari', pertama an yakuna marfu'an. Marfu', mansub, majzum di sini adalah istilah saja, tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kata kerja fi'il mudhari' itu menjadi marfu', an yakuna marfu'an, contohnya al-mithal Laila taktubu ad-darsa, maka tanda marfu' di sini pada kata taktubu itu dhammah, berbaris depan di akhir kata taktubu. Laila taktubu ad-darsa. Kalau kita i'rab misalnya jelaskan analisa posisi masing-masing kata. Laila itu mubtada, taktubu fi'il, fa'ilnya hiya yang tersirat pada kata-kata taktubu, ad-darsa maf'ul bih atau objek. Rangkaian dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih itulah yang menjadi khobarnya. Nah, alamatu i'rabihi di sini tanda i'rabnya adalah dhammah zahirah pada taktubu itu. Kemudian an yakuna mansuban, fi'il mudhari' juga bisa posisi atau berubah menjadi mansub. Dalam keadaan mansub maka akan terlihat salah satu ciri atau tandanya adalah pada kalimat, contoh kalimat aradat Laila an taktuba ad-darsa. Laila ingin menulis pelajaran. Pada kata an taktuba itu kata kerja yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Yang ketiga, an yakuna majzuman. Kata kerja fi'il mudhari' juga bisa berbentuk majzum.
Nah, majzum di sini sebuah istilah, salah satu tandanya adalah berbaris sukun seperti pada contoh Laila lam taktub ad-darsa. Di sini tanda jazamnya adalah sukunun zahirun. Jadi ada tanda sukun yang kelihatan langsung. I'rabul fi'lil mudhari'. Nah, kapan sebuah kata kerja itu berbentuk marfu atau menjadi marfu? Al-mudhari'u marfu'un idza. Nah, kita baca dari kanan ke kiri. Kata kerja bentuk mudhari' akan menjadi marfu apabila lam yasbiqhu nasibun wala jazimun, dalam arti kata kerja bentuk fi'il mudhari' itu aslinya adalah marfu, artinya posisi kata kerja bentuk mudhari' itu pada dasarnya aslinya adalah marfu. Fi'il mudhari' marfu bila tidak ada faktor nasab atau jazam. Dengan kata lain, akan menjadi mansub apabila ada faktor yang menasabkannya, dan akan menjadi majzum bila ada faktor yang menjazamkannya. Pada dasarnya yang asli adalah kata kerja bentuk mudhari' itu dalam keadaan marfu. Nah, akan berubah menjadi mansub pada kolom kedua, akan berubah menjadi mansub apabila al-mudhari'u mansubun idza sabaqathu adatun min adawatin nasbi. Jika didahului oleh salah satu faktor huruf nasab tentunya. Seperti apa contoh-contoh atau apa saja huruf nasab itu? Di antaranya adalah adawatun nasbiyah. Beberapa di antara kata yang menasabkan kata kerja fi'il mudhari' adalah an, lan, kai, hatta, lamut ta'lil, lamul juhud, idan juga fa sababiyah. Jadi ada huruf an, ada huruf lan, ada huruf kai, ada huruf hatta, ada huruf lam disebut dengan lamut ta'lil, atau ada lam al-juhud, kemudian idan, kata idan ya, dan kata fa yang disebut dengan fa sababiyah. Nah, ini faktor-faktor yang dimana bila kata ini mengawali atau menjadi awalan dari kata kerja, maka kata kerja tersebut akan berubah menjadi mansub. Kemudian kolom ketiga terakhir sebelah kiri, al-mudhari'u majzumun idza. Maka kata kerja bentuk fi'il mudhari' akan menjadi majzum apabila sabaqathu adatun min adawatil jazmi. Jika didahului oleh salah satu dari faktor yang menjazamkan atau huruf jazam. Dan huruf-huruf jazam adalah lam, lamma, wa adawatul jazmi. Huruf-huruf jazam adalah lam, lamma, la an-nahiyah, lamul amri, lam saja ya, lamul amri dibaca lamul amri. Kemudian man, ma, mahma, aina, ainama, ayyana, haitsuma, kaifama. Jadi inilah faktor-faktor yang membuat kata kerja bentuk fi'il mudhari' menjadi jazam pada faktor atau kolom yang tiga. Sedangkan faktor atau kolom yang kedua adalah faktor-faktor huruf-huruf yang membuat kata kerja bentuk fi'il mudhari' menjadi mansub. Sedangkan asli dari sebuah kata kerja fi'il mudhari' adalah an yakuna marfu'an. Dia selalu bentuk marfu' kecuali ada tu jazmin atau ada tu nasbin. Kemudian fi'il mudhari' yang majzum, mansub atau marfu' itu juga bisa dilihat dari apakah sebuah kata kerja fi'il mudhari' itu sahih atau mu'tal. Lagi-lagi kita ketemu dengan klasifikasi kata yang sebelumnya, itu apakah bentuknya semua hurufnya adalah sahih, apakah yang bentuk semua hurufnya adalah mu'tal. Nanti akan ada konsekuensi dari masing-masing jenis kata kerja ini. Kalau misalnya sahih salim, contoh-contohnya ya'malu, yazra'u, yajlisu, yashrahu, yamsahu, dengan arti masing-masing di sini. Ya'malu bekerja, yazra'u menanam, yajlisu duduk, yashrahu menjelaskan, yamsahu itu disebut dengan sahih salim. Sedangkan yang mahmuz, kita lihat yang ada hamzahnya apakah di awal, di akhir atau di tengah. Ya'kulu makan, ya'muru menyuruh,
yas'alu meminta, yad'abu berusaha, yaqra'u membaca, yaqra'u terbersit. Kemudian yang sama huruf kedua dan terakhir atau ketiga, seperti kata yamuddu, mudha'af ya, mudha'af, yamuddu membentangkan, yamurru melewati, yafuku mengurai, yanusu menyatakan, ya'ummu meliputi, yaghussu menipu. Nah, ini klasifikasi kata kerja fi'il sahih seperti yang sebelum-sebelumnya kita lihat. Nanti bagaimana konsekuensinya kalau bagaimana perubahan masing-masing dari jenis-jenis kata kerja seperti ini. Kalau misalnya kata kerja tersebut mu'tal, misalnya mu'tal misal di awal, wa'ada ya'idu menjanjikan, yahaba yahabu memberi, menghibahkan, yassara yuyassiru meringankan, ya wada'a yada'u menaruh, waffaqa yuwaffiqu mendapatkan sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan ekspektasi, waratha yarithu yang terakhir itu mewarisi. Bagaimana jika huruf ilatnya di tengah atau disebut dengan al-ajwab yang kolom kedua di bagian mu'tal? Yaqulu, qala yaqulu berkata, shoma yasumu berpuasa, nala yanalu mendapatkan, ba'a yabi'u menjual, sya'a yasyi'u tersebar, sara yasiru berjalan, aba ya'ibu melakukan sesuatu yang aib atau menjadi aib. Nah, bagaimana jika kata kerja tersebut mu'tal tapi jenisnya adalah mu'tal naqis, artinya huruf ilatnya di akhir. Contoh-contohnya, da'a yad'u memanggil, nama yanmu tumbuh, ghaza yaghzu memerangi, qadha yaqdi memutuskan, jaro yajri berlari, masya yamshi berjalan. Nah, dari kesemua jenis kata ini ya, dari 6 kriteria ini di sini ada waw di akhirnya ya, syarha yashrahu dan seterusnya. Artinya adalah baik salim, mahmuz, mudha'af, misal dan ajwab itu nanti ada proses menjadi perubahan kata kerja bentuk mudhari ini menjadi ada kemungkinan besar akan berposisi sebagai kata kerja mudhari yang mansub atau majzum. Nah, jika misalnya jenis kata salim, jadi yang ini bentuknya vertikal, mari kita lihat bentuk yang horizontal. Jika sebuah kata al-fi'lu bentuknya sahih, ya dibaca ke atas dulu. Sahihnya itu sahih salim. Contohnya adalah Umar yarkabu sayyaratahu ilal jami'ati. Ini yang marfu ya. Yarkabu itu dhammah dhahirah. Ini dalam keadaan marfu ya. Laila tatabassamu amama tiflaha. Laila tersenyum di depan bayinya. Tatabassamu tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Kemudian mahmuz. Mahmuz itu contohnya al-muslimu ya'muru ahlahu bis salat. Kata ya'muru di sini fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhammah dhahirah. Zakiyah atau zakiyah taqra'u al-Qur'an. Kata taqra'u di sini fi'il mudhari', tanda dhammahnya, tanda marfu'nya adalah dhammah dhahirah. Kemudian yang mudha'af, mudha'af itu contohnya at-talibu yamuddu yadahu limusafahatil mudarris. At-talibu siswa itu yamuddu yadahu membentangkan, mengulurkan tangannya limusafahatil mudarris untuk bersalaman dengan gurunya. Nah, kata yamuddu di sini fi'il mudhari' marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Begitu pula dengan contoh kedua pada yang mudha'af, al-mu'minatu la taghussu abadan. Seorang mukmin perempuan, orang yang beriman itu la taghussu abadan, sama sekali tidak pernah akan menipu ya. Kata taghussu fi'il mudhari' tanda marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Yang al-misal
ini yang mu'tal ya, fi'il mu'tal al-misal di mana huruf ilatnya di awal. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kata-kata yahabu yang di sini pada ayat ini ada 2 kali disebut. Itu fi'il mudhari' marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Yang kedua, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Surat An-Nisa 121. Kata kerja ya'idu di sini marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Kemudian yaqulul Imam Syafi'i, kata-kata yaqulu atau tarumu di sini pada kalimat yang kedua di bawahnya, tarumul izza thumma tanamu lailan yaghusul bahra man talabal la'ali. Nah, semua kata-kata kerja di sini yaqulu, kemudian tarumu, kemudian tanamu, kemudian yaghusu. Ini di sini semua adalah kata kerja bentuk fi'il mudhari' yang huruf ilatnya di tengah yang disebut dengan ajwab. Kemudian an-naqis. An-naqis itu yang huruf ilatnya di akhir. Contohnya adalah tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu menginginkan kesuksesan tapi tidak melakukannya, tidak berusaha. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kapal laut itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Ini artinya mengangan-angankan sesuatu tapi tidak melakukannya, sama dengan bermimpi bahwa kapal laut itu akan berlayar di atas daratan. Kata-kata tarju dan kata-kata tajri adalah kata kerja bentuk mudhari' di mana ada huruf ilat di akhirnya. Maka di sini sudah mulai berbeda ya. Tanda dhammahnya itu atau tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Tidak terlihat, tapi ada secara eksplisit di sini ada dhammah ada dhammahnya tapi tidak terlihat. Begitu pula dengan kata yamshi tiflu bi but'in wa yanmu jasaduhu syai'an fa syai'a. Begitu pula dengan kata yang kedua, kalimat yang kedua, makrun dan mafruq di sini. Yanwi shaimu as-siyama fil laili. Seorang orang yang berpuasa berniat pada malam hari. Anaral musafiru lailan bil khatabi baqiya bihi yaqi nafsahu minal bardi. Anaral musafiru, orang yang musafir itu membuat api unggun lailan bil hatabi, dengan kayu bakar, yaqi bihi nafsahu minal bardi, untuk menjaga dari dinginnya malam. Nah, di sini kata yanwi kemudian yaqi, ini adalah contoh-contoh dari kata kerja yang huruf ilatnya lebih dari satu. Nah, masing-masing ini yang 4 model terakhir itu marfu, kata kerjanya marfu, tapi rofaknya itu, tanda rofaknya itu tetap dhammah, tapi dhammahnya tidak kelihatan, artinya tersirat pada kata-kata tarju, tajri, yamshi, yanmu, yanwi, baqiya dan seterusnya. Nah, bentuk rafa pada kata kerja mudhari' dua dan jamak, dual ya, dual dan jamak. Kalau yang tadi itu kan mufrad untuk satu orang. Kalau bentuknya dual atau musanna atau jamak, maka yang sahih salim, mahmuz, kemudian misal, ajwab dan naqis, atau yang fi'il sahih dan fi'il mu'tal seperti apa? Mari kita lihat. Umar wa Imran yarkabani sayyaratahuma. Yang paling atas kolom ke-3 dari kiri, contoh Umar wa Imran yarkabani. Ini kata-kata yarkabu menjadi yarkabani, kemudian hum yarkabuna untuk musanna dan jamak. Kemudian al-muslimani ya'murani, kemudian al-muslimuna ya'muruna untuk musanna dan jamak. Nah, yang mahmuz ini tidak ada perbedaan signifikan, maksudnya tidak ada, kecuali hanya ditambahkan alif dan nun saja. Tanda rofaknya itu subut an-nun, dia selalu ada nunnya. Artinya kalau fi'il bentuk mudhari' yang menunjukkan 2 orang atau 3 orang, maka tetap disebut marfu', tapi marfu'nya tidak pakai dhammah lagi, tapi pakai
nun ya, ada nun di akhir, selalu ada nun, thubutun nun. Begitu pula dengan yang mudha'af, madda yamuddu, at-talibani yamuddani aydiyahuma limusabhatil mudarris, kemudian at-talibuna yamudduna aydiyahuma limusabhatil mudarris untuk yang jamak. Kemudian al-misal, kalau misalnya kata kerja bentuk misal, ar-rajulani yahabani ardahuma. Kemudian yang ajwab, tarumani al-izza thumma tanamani lailan, dan seterusnya. Kemudian tarumuna untuk yang jamak, tarumuna al-izza thumma tanamuna lailan, dan seterusnya. Semua keadaan, apakah itu fi'il sahih, fi'il mu'tal, apakah sahihnya salim, mahmuz, mudha'af, apakah mu'talnya misal, ajwab atau naqis, lafidh mafruq atau makrun, maka semua tanda tanda marfu'nya, kata kerja bentuk mudhari' marfu', tapi tandanya adalah dengan tetap adanya nun yang selalu melekat. Karena itu untuk membedakan apakah kata kerja mansub atau majzum, maka harus ada harus ada nun ya, harus ada nun di akhir kata tersebut. Nah, untuk nasbul fi'lil mudhari', untuk menasabkan, untuk berbicara terkait dengan bagaimana bentuk fi'il mudhari' yang mansub terkait dengan fi'il sahih, fi'il mu'tal, apakah sahihnya salim, mahmuz atau mudha'af, apakah mu'talnya misal, ajwab atau naqis, lafidh mafruq dan lafidh makrun, akan kita diskusikan di video berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.